Pada episode kali ini akan dilanjutkan lagi dengan setetes darah merah ini diekstraksi dari kadal naga yang haus darah di reruntuhan, dan energi kekerasan yang terkandung di dalamnya jauh melebihi persyaratan untuk menyempurnakan pil esensi konsolidasi, kekuatan keganasan, kekuatan dua bahan obat, Sue Gaozi dan King Muguo sendiri, tidak dapat sepenuhnya didamaikan. Artinya, kekuatan darah terlalu kuat, dan kekuatan bahan obat terlalu lemah. Titik seimbang. Selain itu, kadal naga yang haus darah juga memiliki kekuatan darah naga, meskipun dapat diabaikan, itu adalah darah keluarga naga asli. Dan pohon anggur darah naga juga telah bermandikan darah naga, jadi masalah sebenarnya adalah bahwa nafas garis keturunan naga sutra pada keduanya diaktifkan ketika pemurnian api aneh Xiaoyan, dan sekarang keduanya baru saja menyentuh, nafas di dalamnya tidak cocok satu sama lain. Kadal naga haus darah yang tersisa di darah merah mengandung darah keluarga naga, dan anggur darah naga juga memiliki darah keluarga naga. Keduanya telah menghasilkan pengecualian yang sangat kejam. Saya menemukan masalahnya, tetapi alis Xiaoyan yang berkerut masih belum terentang. Jika kekuatan darah tidak dapat didamaikan, maka satu-satunya cara adalah mengubah darah binatang, tetapi tangan Xiaoyan sekarang, terlepas dari merah darah kadal naga yang haus darah, tidak ada esensi darah lain yang disiapkan. Dalam hal ini, satu-satunya pilihan adalah yang pertama. Xiaoyan melihat bagian dalam kuali, dikelilingi oleh banyak paku esensi darah seperti landak, dan bubuk merah darah naga dan pohon anggur peri memancarkan lapisan perisai cahaya, dengan tampilan bijaksana. Pikiran melintas di hatinya, mata Xiaoyan juga sedikit kental, dan dengan lambaian telapak tangannya, banyak kelompok cahaya yang tinggal di udara tersedot ke dalam kuali obat oleh mereka, dan api putih susu menyapu mereka. Hanya dalam beberapa menit, bahan obat itu perlahan-lahan disempurnakan dan menyatu menjadi setetes cairan biru muda di bawah kendali halus Xiaoyan. Xiaoyan menatap setetes cairan biru yang disusupi dengan kekuatan lembut, dan dengan jari, yang terakhir perlahan turun, dan segera jatuh ke dalam darah merah yang bergejolak semakin keras di permukaan dan bubuk yang berubah menjadi bubuk. Di antara tanaman merambat darah naga, tetesan cairan yang mengandung kekuatan esensi dari banyak bahan obat ini, setelah jatuh ke dalam darah merah dan bubuk, kekuatan lembut yang terkandung di dalamnya memang memainkan efek langsung, perlahan-lahan menarik kembali ke dalam tubuh. Melihat adegan ini, Xiaoyan juga menghela nafas lega, tetapi saat nafas baru saja keluar dari tenggorokannya, tiba-tiba menjadi padat, karena dia jelas merasa bahwa ada dua paksaan yang samar, perlahan-lahan dari setetes itu, darah merah dan bedak, pada bubuk darah merah dan anggur darah naga, ada bayangan naga miniatur yang sedikit ilusi. Raungan naga yang bermusuhan bergema di dalam rumah kayu. Begitu perasaan paksaan ini muncul, itu menyebabkan energi dendam Xiaoyan sedikit mandek. Segera, darah merah dan bubuk yang baru saja akhirnya tenang tampak mendidih. Kegilaan melonjak, dan kekuatan kekerasan yang membuat kulit seseorang berubah sedikit meningkat dengan cepat di dalamnya. Perubahan mendadak juga menyebabkan kulit Xiaoyan berubah, dua naga mengaum yang merembes dari darah dan bubuk, bahkan dengan konsentrasi Xiaoyan, ada momen kejutan. Raja Naga Emas jelas bukan ahli dalam memurnikan obat, tetapi ketika dia melihat dua sosok naga mini di dalam kuali, dia bertanya dengan sedikit pengertian. Ada yang salah dengan perpaduan setetes darah merah dan anggur darah naga. Xiaoyan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Mata Xiaoyan juga tertuju pada setetes darah merah dan bubuk obat merah pada saat ini. Masalah terbesar benar-benar datang dari sini. Yueyu melirik bubuk kayu, dan kilatan bermartabat melintas di matanya. Dilihat dari rasa paksaan ini, penguasa esensi darah ini pasti sangat menakutkan ketika dia masih hidup. Binatang buas, dari mana Xiaoyan mendapatkan darahnya? Dari binatang tingkat tinggi seperti itu, saya tidak tahu dari mana teman kecil Xiaoyan ini mendapatkan darah dari binatang iblis, tetapi itu mengandung paksaan seperti itu. Sejauh yang saya tahu, di antara beberapa keluarga binatang iblis yang kuat di benua Xuanling, setiap klan, sejak dia lahir, dia telah memiliki tablet spiritual.
Di tablet spiritual, ada untaian jiwa yang tersisa. Selama untaian jiwa yang tersisa ini tetap ada, maka garis keturunan di tubuhnya tidak akan diperoleh oleh orang lain, menjelma. Ketika monumen rusak, itu berarti kematian klan, dan klan juga akan mengirim orang-orang kuat untuk memulihkan tulangnya itu pasti tidak akan diperoleh oleh dunia luar. Ini sangat mirip ke adegan saat ini, tapi bagaimana ini bisa terjadi di sini? Binatang ajaib dengan tablet spiritual, di paviliun, Yueyu juga memperhatikan perubahan di rumah kayu Xiaoyan, dan bergumam di dalam hatinya dengan beberapa keraguan. Binatang buas ini ditemukan di reruntuhan, dan mengandung jejak darah keluarga naga. Kekuatannya selama hidupnya seharusnya berada di puncak Kaisar kelas 4, dan tingkat menembus ke kelas 5, Kaisar kelas. Binatang buas tingkat ini hanya bisa mengandalkan setetes esensi darah dapat memancarkan paksaan tirani seperti itu. Tampaknya binatang buas ini benar-benar layak menjadi monster dengan darah naga, kata Yueru lembut. Itu normal di reruntuhan. Yueyu juga terkejut. Lagi pula, ada banyak harta dan monster di reruntuhan, dan masuk akal untuk memiliki monster yang begitu kuat. Kalau begitu mari kita tonton di sini. Benar-benar tidak mungkin untuk mengambil tindakan. Yueyu juga berkata, karena semua orang tahu bahwa apoteker hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri untuk memperbaiki pil obat, dan yang lain tidak dapat membantu. Yueru juga menggigit bibirnya sedikit. Mata Xiaoyan sedikit bersinar, darah merah dan paksaan auman naga yang berasal dari bubuk obat terus-menerus menolak netralisasi kekuatan banyak bahan obat. Dua kesombongan tetap. Satu berasal dari garis keturunan, kesombongan ini tidak memungkinkannya menyerah pada rekan-rekannya, apalagi disempurnakan menjadi pil obat untuk diserap orang, tidak peduli seberapa tirani kamu ketika kamu masih hidup, tapi sekarang, itu hanya sesuatu tanpa tuan. Aku masih tidak percaya, aku benar-benar tidak bisa menaklukkanmu. Jejak kemarahan dibangkitkan oleh perlawanan konstan dalam bubuk obat darah merah dan anggur peri darah naga. Xiaoyan mendengus dingin, dan menjentikkan jarinya, ramuan obat menyatu dengan dua ramuan obat Sue Gaozi, kekuatan muncul di tangan, di telapak tangan, dan nyala api berjatuhan, dan mereka langsung dilemparkan ke dalam api. Tingkat perlawanan antara keduanya jauh melampaui harapan Xiaoyan, tetapi juga dapat dilihat bahwa energi yang terkandung di dalamnya sangat agung, saya khawatir kualitasnya akan mencapai tingkat yang sangat tinggi. Pikiran berputar di benaknya, dan dalam nyala api di telapak tangan Xiaoyan, setetes cairan merah darah juga terbang keluar dari kuali obat dan kemudian muncul. Aku tidak percaya aku tidak bisa menyembuhkanmu. Melihat setetes cairan merah darah, Xiaoyan menggertakkan giginya dan menjentikkan jarinya, yang terakhir berubah menjadi bayangan merah dan jatuh ke dalam kuali obat, mencoba menetralkan pertempuran antara darah merah dan bubuk. Cairan berwarna merah darah itu disempurnakan oleh Xiaoyan untuk menetralkan energi keduanya. Cairan merah darah jatuh ke darah merah, dan kekuatan kekerasan yang terakhir juga melambat. Pelanggaran berulang Xiaoyan. Tekanan yang merembes dari darah menjadi lebih dan lebih kuat. Setelah tiba, mata Xiaoyan tiba-tiba muncul, sedikit linglung. Dia melihat dua miniatur yang sangat mengerikan duduk di atas satu sama lain. Kepala Faucet terlempar dari tripod obat dan menabraknya dengan keras. Setelah pertarungan singkat, bayangan naga pada esensi darah dan bayangan naga pada pohon anggur darah naga tampaknya telah mencapai kesepakatan, dan mereka juga tahu bahwa Xiaoyan mencoba mengendalikan dan menggabungkan mereka. Kepala naga ilusi dari keduanya hanya ingin bersiul pada Xiaoyan. Dia pergi, tetapi tidak meninggalkan tripod obat, dan dicegat oleh api putih susu yang luar biasa. Namun meski begitu, masih ada erangan teredam rendah dari tenggorokan Xiaoyan. Segera, dia sedikit terkejut menemukan bahwa kekuatan jiwanya sebenarnya sedikit melemah. Mengambil napas dalam-dalam, kejutan di mata Xiaoyan menjadi lebih intens. Pemurnian pil Guben Pei Yuan juga terganggu pada saat ini karena darah naga sialan di dua tubuh, dan jejak darah naga tidak dapat dikeluarkan. Pemurnian berhasil. Anda tidak akan pernah bisa menyingkirkan konfrontasi dengan obat-obatan seperti ini, karena mengandung aura darah keluarga naga,
maka wajar untuk menggunakan metode yang paling langsung. Raja Naga Emas memperhatikan perubahan tripod sejak bayangan miniatur naga muncul, tetapi dia juga ingin lihat apa yang bisa dilakukan Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang sedang terburu-buru, dia memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan tegas. Mendengar ini, Xiao Yan juga tercengang, dan segera tersenyum masam. Sekarang dia hanya tahu bahwa jika dia tidak menghilangkan paksaan dalam darahnya, bahan obat yang sangat sulit ditemukan ini akan sia-sia.